Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan 2 kita kali ini kita masih membahas tentang bab 1 dan mata pelajaran kita masih otomatisasi tata kelola keuangan. Dan nama ibu masih Aprila Putri Giantama SPD. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, langsung saja kita mulai. Are you ready? Harus ready. Nah, jadi di materi bab 1 kita ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu memahami dana kas kecil. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah memahami dana kas kecil dan mengelompokkan dana kas kecil. Nah, namun tujuan pembelajaran kita kali ini berbeda dengan materi di pertemuan sebelumnya. Yang pertama tujuannya adalah siswa mengetahui prosedur pengelolaan kas kecil dan siswa diharapkan mampu mengetahui bukti-bukti tanda pengeluaran uang. Oke, kita langsung masuk ya, lanjutan dari pertemuan pertama. Kita membahas kali ini tentang prosedur pengelolaan kas kecil. Jadi, dalam pengelolaan kas kecil itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah pembentukan kas kecil. Nah, dalam proses pembentukan dana kas kecil ada 4 bagian yang sering terlibat. Nah, bagian-bagian tersebut itu ada bagian hutang, bagian kas, bagian jurnal dan laporan, dan bagian pemegang kas kecil. Oke, selanjutnya kita masuk ke penggunaan kas kecil. Nah, jadi dalam tahap ini bagian yang paling sering berkaitan adalah pemegang kas kecil dengan pemakai kas kecil. Nah, pemegang kas kecil sendiri adalah bagian yang berwenang dalam mengeluarkan kas kecil karena bertanggung jawab penuh atas penggunaan kas kecil. Nah, perusahaan ini memiliki formulir khusus untuk pengajuan permintaan kas kecil. Nah, formulir ini nantinya diisi oleh pemakai kas kecil dengan detail. Lalu, formulir itu harus disetujui oleh bagian yang berwenang. Nah, setelah itu formulir diberikan kepada pemegang kas kecil, lalu pemegang kas kecil memberikan dana yang dibutuhkan oleh pemakai kas kecil. Nah, dalam pemakaiannya perlu diingat ya oleh si pemakai kas kecil tadi untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran kas kecil tadi seperti nota, faktur, nah dan contoh-contoh lainnya, dan harus mengarsipkan bukti-bukti pembayaran penggunaan kas kecil. Selanjutnya ada prosedur pengisian kembali kas kecil. Nah, jadi pada tahap ini pemegang kas kecil tadi mengajukan permintaan pengisian kembali kas kecil kepada bagian kasir atau bagian keuangan. Nah, jadi di prosedur 3 tahap pengisian kas kecil tadi udah pada tahu ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada pengumpulan bukti-bukti tanda pengeluaran uang. Jadi dalam kas kecil ini harus ada bukti-bukti transaksi yang apabila kita menggunakan kas kecil tadi itu harus disertai bukti. Jadi supaya ketika dilaporkan untuk pengisian kembali kas kecil semuanya terlihat jelas dan lebih real. Nah, adapun macam-macam bukti transaksi itu yang pertama ada kwitansi. Nah, udah pada tahu ya apa itu semua kwitansi. Jadi kwitansi itu adalah bukti yang digunakan saat transaksi penerimaan sejumlah uang. Nah, pada umumnya kwitansi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama diberikan kepada pihak yang membayar untuk bukti pencatatan dan pengeluaran uang, sedangkan bagian yang tertinggal itu sub atau benggol yang di atas itu, di atas kwitansi itu atau di sampingnya, itu dapat dijadikan sebagai bukti pencatatan penerimaan uang. Nah, lalu ada faktur. Faktur itu surat bukti terjadinya transaksi penjualan barang, baik jumlah dan harganya. Faktur dikeluarkan oleh pihak yang menjual kepada pihak pembeli. Lalu ada nota kontan. Nota kontan ini adalah nota dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Lalu ada nota kredit dan nota debit. Nah, nota kredit dan nota debit ini berbeda ya, tapi dia sama-sama nota. Yang pertama itu kalau nota kredit itu dia merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau dikembalikan. Lalu nota kredit itu dikeluarkan oleh pihak penjual. Sedangkan kalau nota debit itu dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan si pembeli. Itu adalah perbedaan dari nota kredit dan nota debit. Selanjutnya kita masuk ke cek. Cek itu adalah
bisa diartikan sebagai bukti perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening, dan pastinya rekeningnya ada isinya ya di suatu bank. Lalu tujuannya agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di surat cek tersebut. Nah, cek itu juga terdiri dari dua bagian, yaitu pada bagian sebelah kiri, buku cek itu sebagai bukti arsip pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek. Lalu yang kedua, bagian sebelah kanan itu diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Selanjutnya ada biliet giro. Biliet giro itu adalah sebagai surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah ke suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliet giro. Selanjutnya ada bukti memorandum. Ini adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan bersangkutan. Contohnya itu memo gaji untuk menggaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode. Itu bukti memorandum. Lalu bukti setoran bank, udah pada tahu ya semua. Jadi anak-anak ibu pasti kalau mau transfer atau mau belanja online, mau melakukan pembayaran ke bank, pasti harus diisi dulu bukti setoran bank kan. Nah, lanjut ada bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Jadi bukti kas masuk dan bukti kas keluar ini merupakan bukti transaksi atau peristiwa penerimaan uang yang telah dilengkapi dengan buktinya, itu namanya bukti kas masuk. Kalau bukti kas keluar merupakan bukti dari kejadian transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran. Nah, bukti pengeluaran kas ini akan dilampiri bukti pendukung yang digunakan untuk penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban. Jadi itu adalah macam-macam bukti transaksi. Oke. Nah, jadi sampai sini aja dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum jelas atau masih ingin ditanyakan pengertian-pengertian dan penjelasan yang lainnya, kamu bisa hubungi Ibu melalui WA pribadi dan chatting tanya jawab di situs daring Capdis. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa tetap baca bukunya, kerjakan tugasnya, jaga kesehatan, hindari keramaian, dan tetap semangat. Selamat pagi, Assalamualaikum.